Berlatar belakang di sebuah pulau kecil tempat berkumpulnya para sindikat narkoboy, terlihat sebuah mobil menemui para pekerja yang sedang membawa drone. Salah satunya bernama Zhang Ming, warga desa Lansi. Ketika Zhang Ming hendak melapor, tiba-tiba bos mereka bernama Xie Dafu langsung melepaskan timah panas ke arah Zhang Ming yang membuat pekerja lainnya bergegas kabur menyelamatkan diri. Sayangnya mereka bertiga harus berakhir di tangan bos sendiri. Dafu melakukan itu karena ia mencurigai Zhang Ming dan dua orang lainnya berencana mengedarkan barang secara diam-diam. Setelah itu tubuh mereka dibawa ke ruang operasi terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam peti mati. Kemudian, Dafu menemui adik keduanya bernama Xie Sanmei agar tidak ikut dengan rombongan dan menunggu mereka di desa Lansi. 2 hari kemudian, Dafu membawa 3 peti mati berisi korban untuk diserahkan ke keluarganya di desa Lansi yang berada di seberang pulau dengan menyamar sebagai pengantar jenazah. Terlihat para warga dan anggota keluarga korban sudah menanti di dermaga. Dalam perjalanan, situasi di sekitar dermaga terlihat tidak seperti biasanya dan sedikit mencurigakan. Dan benar saja, seorang nelayan yang sengaja menabrak kapal Dafu memberikan informasi tentang keberadaan polisi anti-narkoba yang berbaur dengan warga lokal sedang menanti mereka. Adik bungsu Dafu bernama Xie Erto yang panik langsung menyembunyikan pistolnya ke dalam peti mayat. Dafu lantas memintanya bersikap tenang agar polisi tak mencurigai mereka. Setibanya di dermaga, anggota Dafu langsung menyerahkan barang milik korban bernama Zhang Ming kepada keluarga korban. Ketika keluarga korban memberikan sekantong buah-buahan sebagai ucapan terima kasih, tiba-tiba Jing Wen, anggota polisi anti-narkoba langsung memeriksa isi kantong tersebut yang hanya berisi buah-buahan. Kaget dengan keberadaan polisi, anak buah Dafu yang panik berniat kabur dari sana. Akan tetapi, upayanya tersebut berhasil digagalkan oleh ketua tim anti-narkoba bernama Ren Yufan. Ren yang terlihat kesal dengan terpaksa membebaskan mereka. Dafu melanjutkan perjalanan dengan tenang karena berhasil mengelabui petugas. Baru saja beranjak beberapa meter, Ren tersadar akan bekas luka yang ada di tubuh korban yang membuatnya curiga, kemungkinan besar garam haram tersebut disembunyikan di tubuh korban. Ia langsung berlari mengejar mobil Dafu. Untuk mengacaukan pengejaran, Dafu dengan sengaja masuk ke kawasan hiburan dan berpencar membawa peti mati sehingga tim Ren terpisah dari anak buahnya dan kehilangan jejak akibat terjatuh dari ketinggian. Untungnya Ren berhasil selamat, sedangkan Dafu harus tewas tertusuk kayu. Di sisi lain, Erto mengalami hal serupa terjatuh ke jurang. Wen dan Taozi yang berusaha mengejarnya, halus kehilangan jejak dan malah bertemu Ren di tepi sungai depan mayat Dafu. Kapolres bernama Li Weimin yang hendak menuju TKP tanpa sengaja bertemu tim Ren langsung mengajak mereka pergi bersama menuju TKP. Tak lama kemudian, Xie Sanmei tiba di lokasi jatuhnya kakak dan adiknya. Ia segera memerintahkan anak buahnya berpencar mencari kedua saudara dan jasad para korban yang berisi garam haram. Erto yang sedang terluka meminta Zhang Hainan mengambilkan garam haram yang terjatuh. Saat memegang barang tersebut, Hainan malah berniat menghabisi Erto calon keluarganya.
Setelah menghabisi Sierto, tiba-tiba dari arah belakang, sebuah timah panas langsung mengakhiri petualangan Hainan. Kita beralih ke TKP, di mana para petugas sudah berkumpul di sana. Karena tempat itu adalah kawasan wisata lokal, para pengunjung ikut serta meramaikan area tersebut. Tanpa Ren sadari, anak buah Dafu ikut berbaur dengan masyarakat setempat bermain layangan. Polisi langsung melakukan penggeledahan. Ren juga memerintahkan dua anak buahnya melakukan penyelidikan. Terlihat anjing pelacak seperti mengendus sesuatu dari dalam tanah. Beberapa saat kemudian, Kapolres mendapat laporan dari anak buahnya penemuan dua mayat. Ia beserta Ren bergegas menuju ke sana. Yang ternyata, itu adalah mayat Hainan anak bungsu dari sekretaris desa atau sekdes, dan satu lagi bernama Jiang Ming. Menurut ahli forensik, Hainan tewas beberapa menit lalu, sementara Jiang Ming 60 jam lalu. Karena anggota Ren bukan pelakunya dan belum pernah bertemu Hainan, Ren mengambil kesimpulan bahwasanya Hainan dibunuh oleh anggotanya sendiri. Tak lama kemudian, anak buah Kapolres melaporkan bahwa kawasan wisata di TKP 1 dinyatakan bersih karena mereka tak menemukan apapun. Mereka pun diperintahkan untuk bubar. Di jalan utama, terlihat mobil Xie Sanmei baru saja lewat. Adegan berpindah ke kantor polisi. Kepala desa bernama Wan Xing diinterogasi petugas atas keterlibatan putranya Dafu dengan komplotan narkoboy. Akan tetapi, Kades mengaku bahwa ia sama sekali tak mengetahui jika kedua putranya terlibat bisnis garam haram. Jika saja ia lebih dulu mengetahuinya, maka ia sendiri yang akan menyerahkannya ke polisi. Merasa gagal mendidik anak, Pak Kades bersedia membantu polisi menemukan putra bungsunya Arto yang kini menjadi buronan. Sementara di ruangan lain, Pak Sekdes dan istrinya mengamuk mengetahui kematian anak bungsunya Hainan. Terlihat seorang perwira poluan bernama Li Daki menatap tajam ke arah mereka. Ia memarahi pasutri tersebut karena terus-menerus menyalahkan polisi yang belum menemukan pembunuh anak mereka dan menolak dilakukan autopsi ke jasad putranya. Namun begitu, ia berjanji akan segera menangkap pelakunya. Sesaat kemudian, Pak Kapolres tiba bersama tim Ren. Tanpa basa-basi, Daki langsung memarahi atasannya, memintanya berhenti merokok. 我都跟你说过多少回了，那个烟你就别抽了。 Sontak kejadian tersebut membuat tim Ren terkejut. Bagaimana mungkin seorang perwira berani memarahi atasannya? Usut punya usut, wanita tersebut adalah putri Kapolres. Wen dan Taozi lantas mencari tahu informasi yang mengatakan bahwa desa Lansi adalah tempat pembuatan garam haram. Pak Kapolres tak bisa memastikan hal itu karena mereka belum menemukan buktinya. Dulu, seorang warga mendatangi rumahnya berniat melaporkan keterlibatan Pak Kades atas kasus penyeludupan putranya. Namun waktu itu, hanya istrinya yang berada di rumah. Ia mendapat kabar rumah mereka dibakar yang menyebabkan istrinya tewas terbakar bersama saksi. Dan tak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Pak Kades. Kedua anggota Ren lantas menyampaikan hal itu kepada Ren. Akan tetapi Ren sudah mengetahui kasus tersebut. Menurut tim investigasi, kejadian tersebut murni kecelakaan. Adegan berpindah ke Daki yang sedang menuju TKP untuk melakukan penyelidikan tanpa memberitahu ayahnya. Dalam perjalanan, ia melihat Xie Sanmei menjemput calon ayah mertuanya. Tanpa Daki sadari, Ren mengikutinya dari belakang. Ren merasa curiga dengan layangan Sanmei yang bisa punya tempat penyimpanan. Sesampainya di TKP, Daki memberitahu Ren hubungan keluarga Kades dan Sekdes cukup dekat. Bahkan dalam waktu dekat ini, Xie Sanmei akan menikah dengan kakak Zhang Hainan yaitu Zhang Ni. Namun sebenarnya, hubungan Xie Sanmei dengan Hainan tidak begitu baik. Kemungkinan besar, Hainan berniat menjual barang tersebut secara diam-diam dan menyingkirkan Erto saat mengetahui tewasnya Dafu. Dengan begitu, ia tinggal menyingkirkan Xie Sanmei agar batal menikahi kakaknya. Mendengar itu, Ren sepakat dengan hasil analisa Daki. Ia berspekulasi, Erto pasti terluka saat terjatuh ke jurang dan kesempatan itu digunakan Hainan untuk menghabisi Erto yang tak berdaya. Namun aksinya tersebut akhirnya diketahui oleh Xie Sanmei. Alhasil, ia pun harus tewas di tangan Sanmei. Untuk mengelabuhi penyelidikan polisi yang sedang berlangsung, Sanmei harus menyembunyikan mayat adiknya terlebih dahulu dengan cara dikubur di area tersebut, dan mengambilnya setelah penyelidikan selesai. Wen pun berkata, apakah mungkin mereka menerbangkan barang haram melalui udara? Ren membenarkannya, karena hanya dengan menggunakan layangan burung mereka bisa aman dari pemeriksaan polisi.
毒品就是这样的。Dan benar saja, sesuai dugaan Ren, mereka berhasil menemukan bekas galian yang masih baru yang sempat diendus oleh anjing pelacak meskipun ada bekas pembakaran. Karena saat investigasi berlangsung, San Mei dan anak buahnya memang berada di sana main layangan. Semua prediksinya benar. Daki mengakui kejeniusan Ren. Jika Ren membutuhkan bantuan menyelidiki desa Lansi, ia bersedia membantu karena ia lebih mengetahui seluk-beluk desa kelahirannya itu. 有两下子哦。你们俩什么时候这么有默契了？ Bukannya pulang ke rumah, Daki diam-diam menuju desa Lansi. Kita beralih ke Xie San Mei di mana dirinya sangat berduka atas kehilangan dua saudaranya di hari yang sama. Sementara di luar ruangan, terjadi perdebatan antara Kades dan Sekdes atas tewasnya anak mereka. Sekdes menuduh San Mei sebagai pelakunya karena waktu itu mereka pergi bersama. Kades yang tak terima dengan tuduhan tersebut berkata dengan nada emosi, "Jika kau berpikir seperti itu, berarti pembunuh Arto adalah Hainan." Sekdes pun terdiam dan langsung meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, Kades berjanji akan memberikan bagiannya dan mengirimkan hadiah pernikahan yang banyak untuk putrinya asalkan Sekdes tidak membocorkan kematian Arto pada polisi. Setelah itu, sang ayah memerintahkan San Mei segera menghilangkan mayat Arto dengan cara dicor di dalam drum. San Mei sangat terkejut, begitupun Mimin. Sebab Min tak menyangka kalau Pak Kades adalah pemimpin asli bandar narkoba yang dikelola anak-anaknya. Bahkan, Sekdes pun ikut terlibat dalam proses pengedaran. San Mei jelas menentang perintah ayahnya. Namun sang ayah berkata, ia juga tak tega melakukan itu. Tapi mereka tak punya pilihan. Jika sampai ketahuan Arto ikut tewas, hal itu akan memberatkan tuduhan keterlibatan mereka berdua. Jadi, biarkan polisi mengira Arto melarikan diri. Dengan berat hati, San Mei menuruti perintah ayahnya. Di sisi lain, Daki mulai memasuki desa Lansi, dan lagi-lagi, Ren sudah lebih dulu berada di sana. Namun, aksi mereka diketahui oleh anak buah San Mei yang melaporkan keberadaan Daki dan tim Ren. San Mei bergegas mengamankan mayat adiknya. Di saat itulah Daki memergokinya, dan aksi baku hantam pun terjadi. Naasnya, Daki malah tak berkutik di hadapan San Mei. Ia dengan jelas menyaksikan seseorang dicor di depan matanya. Hanya saja ia tak mengetahui mayat siapa itu. Ketika San Mei akan menghabisinya, Kades langsung menghentikannya dan menyuruh putranya membereskan Ren. Kades berkata, tak seharusnya Daki berada di sana. Tanpa rasa takut sedikit pun, Daki menuduh Kades adalah pemimpin narkoba yang tak punya moral menghancurkan mayat anggota sendiri hanya untuk menutupi kebusukannya. Kades malah mengalihkan pembicaraan dengan mengungkap rahasia besar ibu Daki. Ia berkata, sebenarnya, ibumu tak pernah mencintai ayahmu, dan Kapolres bukanlah ayah kandung Daki. Waktu Kapolres menikahi ibu Daki, ia sudah dalam keadaan hamil. Jika Daki tak percaya, ia bisa menanyakannya langsung kepada ayahnya. 乡亲们，我是李元民。大黄，真的要去啊？他可是警察。 Kabar tersebut membuat Daki sangat terkejut. Sementara di tempat lain, Ren dan timnya yang menemukan anggota San Mei malah terpencar di ruangan yang berbeda.李大奇那边有情况，我要上去报告，主动支援。 我带着你。Tak lama kemudian, Kapolres bersama pasukannya tiba di sana. Wen segera melaporkan penemuan pabrik narkoba.
Sayangnya aksi mereka digagalkan oleh Kades yang meminta surat resmi penggeledahan. 请配合。按法律规定来。你糊弄谁呀你？ Karena tak memilikinya, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun begitu, Kades tetap mengundang mereka untuk hadir di acara pesta pernikahan putranya dan putri Sekdes sebagai bentuk permintaan maaf atas sikap kasar warganya. Setelah kepergian mereka, raut wajah Kades berubah. San Mei mempertanyakan keputusan ayahnya yang berani mengundang polisi. Karena di hari itu juga, transaksi narkoba akan dilakukan. Kades merasa lebih aman mengundang polisi agar bisa memantau pergerakan mereka secara langsung. Keesokan harinya, Daki mendatangi kuburan ibunya. Terlihat seorang wanita baru saja pergi dari sana. Malam itu, Daki berniat menanyakan tentang kebenaran ayah kandungnya. Namun ia tak sanggup melakukannya melihat ayahnya yang begitu menyayanginya. Dari atas lantai, Ren menguping pembicaraan mereka. 2 hari kemudian di kediaman Kades, di mana tim Ren beserta Kapolres memenuhi undangan Kades. Keluarga Kades menyambut mereka dengan ramah. 请，来，大家继续啊，坐坐坐坐。 Tanpa mereka sadari, pasukan bantuan dari kantor pusat Ren sudah bersiap di lokasi yang tak jauh dari kediaman Kades, dan tinggal menunggu perintah dari Ren. Sesaat kemudian, pengantin wanita tiba. Dan, upacara pernikahan segera dimulai. Namun di sini, Kapolres melihat ada yang aneh dengan pengantin wanitanya. Daki merasakan hal serupa karena si pengantin terlihat menatap ke arah Daki cukup lama. Ketika kedua mempelai diantar ke kamar pengantin, Ren mulai curiga dengan penjagaan ketat yang dilakukan anak buah Kades. Ketika ia hendak memeriksanya, Kades tiba-tiba muncul di hadapannya menawarkan minuman. Beruntung, Kapolres berhasil mengalihkan Kades. Ketika penutup wajah dibuka, ternyata wanita tersebut adalah ibu Daki yang sebenarnya masih hidup. Dan tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Anehnya, pengantin aslinya sudah berada di sana. Ren terpaksa menutup kembali pintu kamar. Dan ya, ibu Daki bersembunyi di belakang pintu. Dengan suara bergetar, San Mei meminta uang transaksi yang disembunyikan di balik baju pengantin. Setelah itu, Aihua menyerahkan gelang gioknya kepada menantunya sebagai hadiah pernikahan. Terungkaplah fakta, bahwasanya Aihua adalah ibu kandung Lidaki dan San Mei hasil perselingkuhan Aihua dan Kades yang memang saling mencintai. Itu sebabnya Kades tak menghabisi Daki malam itu, sebab Daki adalah putri kandungnya. Dan, wanita yang menziarahi makam waktu itu adalah Aihua. Kembali ke masa sekarang di mana Aihua yang hendak meninggalkan pesta malah bertemu Kades. 我做了这么多，可我什么都没给你。大哥来敬酒了。来，走一个啊！ Karena keduanya masih saling mencintai, Kades berniat mengamankan Aihua dari polisi. Akan tetapi, Kapolres sudah berada di sana. 维米， Dengan lembut ia meminta Aihua kembali padanya. Aihua menolak permintaan suaminya dan langsung menembaknya. 这就是命！ Mendengar suara tembakan, aksi baku hantam antar kedua kubu tak terhindarkan lagi. Daki terdiam mematung menyaksikan kematian ayahnya dan Kades.
Singkat waktu malam pun tiba. Ren berhasil menangkap Aihua ketika menggali kuburannya sendiri mengambil garam haram. Aihua memilih diam saat bertemu putrinya secara langsung. Begitupun Daqi, ia tak menyangka, ternyata selama ini ibunya masih hidup tapi tak pernah sekalipun mencarinya. 神君，抓到了。 Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya bisa menatap ibunya sembari mengucapkan kata ibu. Dan, tamat.